Hujan turun sore itu seperti tirai air yang menelan seluruh langit Jakarta. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang, membuat siapapun berlari mencari tempat berteduh. Tapi, di antara hiruk-pikuk orang-orang yang terburu-buru menyelamatkan diri, ada seorang pria muda bernama Raka yang tetap berjalan pelan, seakan hidupnya sudah terlalu akrab dengan kesulitan, sehingga hujan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Jaket tipisnya basah menempel di tubuh, rambutnya meneteskan air, dan perutnya sudah berteriak sejak pagi karena belum ada sesuap makanan pun yang masuk. Namun, ia tetap menggenggam erat plastik kecil berisi pakaian bekas, upah kecil dari pekerjaannya mengangkut barang di pasar, sesuatu yang bahkan belum tentu cukup untuk makan malam. Langkahnya terhenti ketika ia melewati sebuah halte kosong. Di sanalah ia mendengar suara lirih, suara kecil yang penuh ketakutan, bagaikan jarum halus yang menusuk jantungnya. Di sudut halte, seorang wanita muda duduk sambil memeluk anak perempuannya yang masih kecil. Keduanya gemetar kedinginan. Rambut wanita itu berantakan dan wajahnya memucat, basah oleh air hujan bercampur air mata. Wanita itu adalah Naila, nama yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidup Raka tanpa ia sadari. Naila tampak panik saat tangannya merogoh tas yang sudah terbuka. "Astaga, dompetku hilang!" Gumamnya lemah. Anak kecil di pelukannya merengek memegang perutnya yang kedinginan, dan suara itu membuat hati Raka bergetar keras. Ia bukan tipe yang suka ikut campur, namun melihat seorang ibu dan anak terjebak dalam hujan sambil menahan putus asa, membuat kaki Raka tak sanggup melangkah pergi. Dengan suara pelan dan penuh ragu, ia mendekat. "Permisi, Bu. Kalian enggak apa-apa?" Naila mengangkat wajahnya. Mata itu, mata penuh ketakutan dan rasa kalah, menatap langsung ke arahnya. "Dompetku hilang, ponsel mati. Aku harus pulang ke Depok. Tapi aku bahkan enggak punya 1.000 rupiah pun." Angin menyapu masuk ke halte, membuat anak itu menggigil lebih keras lagi. Raka menelan ludah. Dalam hatinya ada dua suara yang saling bertentangan. "Kau belum makan. Kalau kau kasih uang itu, kau sendiri nanti mau makan apa?" Namun suara lainnya berkata pelan, namun tegas. "Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan menolong mereka?" Ia merogoh dompet lusuhnya. Hanya ada 3 lembar uang 5.000 rupiah, seluruh bekalnya untuk bertahan hidup malam itu. Namun, tangannya tidak ragu, bahkan sedetik pun. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. "Bu, ambil saja ini buat ongkos pulang." Naila terbelalak menatap uang lusuh yang basah itu. "Tidak, aku nggak bisa terima. Kamu sendiri pasti butuh." "Sudah, Bu." Raka memaksakan senyum kecil meski tubuhnya gemetar. Anak ibu lebih penting. Dalam hujan yang semakin deras, di dunia yang jarang memberi ruang bagi orang miskin untuk berbuat baik, seorang pria bernama Raka menyerahkan seluruh yang ia punya kepada wanita asing yang bahkan tidak tahu namanya. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi pintu takdir besar. Takdir yang akan membuat hidupnya berubah selamanya. Senyum malu-malu Raka. Tangannya yang dingin, namun hatinya hangat, dan keberaniannya memberi tanpa berharap balasan membuat Naila terdiam beberapa detik. Seolah dunia berhenti hanya untuk menyaksikan kebaikan kecil yang begitu tulus. Dan meski bibirnya membiru karena kedinginan, Raka tetap berkata dengan suara lembut, "Kalau ibu nolak, saya yang malu." Anak kecil itu menatapnya dengan mata polos. "Om, ibu boleh pulang kalau punya uang?" Pertanyaan polos itu menembus lebih dalam daripada rasa lapar yang ia tahan sejak pagi. Raka tersenyum kecil meski perutnya melilit kuat. "Iya sayang, kalau ada uang kalian bisa pulang." Naila akhirnya menerima uang itu, matanya berkaca-kaca, suaranya pecah. "Mas, terima kasih. Aku enggak bakal lupa kebaikan ini." Raka hanya mengangguk pelan. "Yang penting kalian aman." Dan saat bus datang dan membawa Naila pergi, Raka berdiri sendirian di tengah hujan, menahan lapar, menahan dingin, namun menyimpan ketenangan yang jarang dimiliki orang sepertinya. Ia tidak menyesal sedikit pun. Pertemuan di halte itu, di tengah hujan,
dingin, dan putus asa. Adalah awal dari kisah yang tak pernah ia bayangkan. Kisah tentang kebaikan kecil yang akan mengubah hidup seorang pria sederhana menjadi sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Bus perlahan menjauh, meninggalkan percikan air yang memblender jalanan basah. Dari kaca buram yang penuh embun, Naila menatap sosok pria miskin itu, Raka, yang masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya basah kuyup, bajunya menempel di kulit, rambutnya meneteskan air, tetapi senyum kecil yang ia berikan pada Alia begitu tulus, begitu jujur, hingga membuat dada Naila terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ketika bus berbelok dan sosok Raka menghilang dari pandangan, hati Naila seperti ditarik sesuatu. Ia memeluk anaknya erat-erat, mencoba mengalihkan perasaan aneh itu, tapi tak bisa. Tatapan mata Raka, ketulusannya, keberaniannya, memberikan semua yang ia punya tanpa berpikir panjang. Semuanya berputar-putar di kepalanya. Sementara itu, jauh di belakang, di tengah hujan yang semakin dingin, Raka menghembuskan napas panjang. Begitu bus benar-benar hilang, ia memegang perutnya yang mulai melilit parah. Lapar itu datang seperti gelombang yang menenggelamkan tubuhnya. Namun, ia hanya tersenyum kecil, seolah menertawakan nasibnya sendiri. Setidaknya, anak itu bisa pulang, gumamnya pelan. Ia mulai berjalan tanpa payung, tanpa jaket, hanya ditemani dingin yang menggigit tulang. Ganggang sempit yang ia lalui, sebagian sudah tergenang air. Atap seng berdenting ditampar hujan. Orang-orang berlari, berusaha tetap kering, tetapi tidak satu pun menoleh pada pria muda kurus yang berjalan tertatih itu. Ketika sampai di depan kontrakannya, rumah petak dengan dinding kusam dan pintu kayu lapuk, ia harus menunduk karena air hujan dari genteng bocor jatuh seperti pancuran kecil. Di dalam, lantai bahkan sudah tergenang setipis 2 jari. Tapi bagi Raka, itu sudah cukup. Tempat kecil itu adalah satu-satunya ruang yang bisa ia sebut rumah. Raka duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya, menatap langit-langit yang meneteskan air perlahan. Ia menutup mata, mencoba mengabaikan rasa lapar yang semakin menusuk. Dalam gelap dan dingin itu, ia justru mengingat wajah Naila, wanita muda dengan mata sembab dan anak kecil yang ketakutan. Wajah yang cantik, tetapi tampak penuh luka yang tersembunyi. "Semoga kalian selamat sampai rumah," bisiknya. Ia tidak tahu bahwa dari tempat lain di kota yang sama, dari dalam bus yang hangat, Naila juga memikirkan dirinya. Pria asing yang memberikan harapan di saat semua terasa runtuh. Pria yang miskin, namun hatinya jauh lebih kaya dari siapapun yang pernah ia temui. Di dalam bus, Naila menatap keluar jendela, melihat bayangan lampu kota memantul di genangan air. Ia meremas cincin kecil di jarinya, cincin yang dulu merupakan cincin kawin. Kenangan tentang suaminya, tentang semua tekanan yang ia hadapi, membuat dadanya terasa sesak. Tapi sore ini, di tengah badai, seseorang yang sama sekali tidak mengenalnya hadir sebagai cahaya kecil yang menghangatkan hatinya. Siapa sebenarnya pria itu? Bisiknya. Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, dan ia tidak tahu bahwa pertanyaan itu akan membawanya kembali mencari Raka, bahwa pertemuan kecil di halte adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan sore itu bukan hanya badai, itu adalah jembatan nasib yang mempertemukan 2 dunia yang tidak seharusnya bertemu, namun dipertemukan oleh takdir. Hari-hari berikutnya, Naila menjalani hidup seperti biasa, tetapi pikirannya tidak pernah lepas dari pria itu. Setiap malam wajah Raka muncul lagi, membuat hatinya yang lama membeku perlahan-lahan mencair. Ia tidak tahu namanya, tidak tahu asalnya, bahkan tidak tahu apakah ia akan pernah bertemu lagi. Namun perasaan itu, perasaan ingin menemukan Raka kembali, semakin kuat setiap hari. Karena dalam hatinya, ia tahu satu hal, pria itu bukan orang biasa, pria itu harus ia temukan lagi. Beberapa hari berlalu sejak hujan sore itu, namun bayangan Raka tidak pernah hilang dari pikiran Naila. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat lagi tatapan mata pria itu.
Tatapan lembut yang tidak menghakimi, yang tidak menuntut apapun, yang hanya menawarkan bantuan tanpa pamrih meski ia sendiri kelaparan. Ada sesuatu pada tatapan itu yang menghantam perasaan Naila lebih keras daripada semua tekanan hidup yang selama ini ia tanggung sendirian. Namun, apa yang Raka tidak tahu adalah siapa sebenarnya wanita yang ia tolong hari itu. Nama lengkapnya adalah Naila Adistia Putri, CEO dari Adistia Group, salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Di balik riasan elegan dan blazer mahal yang biasanya ia kenakan, ia selalu terlihat kuat, tegas, tak terkalahkan. Orang-orang di kantornya menganggapnya wanita dingin yang tak pernah goyah. Padahal, mereka tidak tahu apa yang ia simpan di balik topeng itu. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan tragis, meninggalkannya dengan anak kecil dan dengan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sebagian keluarganya menyalahkannya tanpa ampun. Sebagian lagi mendesaknya untuk segera menikah lagi demi citra keluarga. Para direktur di perusahaannya juga tak pernah berhenti meremehkan, menganggap keberadaannya hanya bertahan karena warisan suami. Setiap hari, tuntutan itu menumpuk, menekan dadanya, menguras napasnya seperti tangan tak terlihat yang terus mencekiknya. Karena itulah, sore ketika dompetnya hilang, Naila sedang tidak menjadi CEO. Ia hanya ingin menjadi manusia biasa, menjadi seorang ibu yang ingin menghirup udara, tanpa tatapan penilaian, tanpa kamera, tanpa suara-suara yang selalu menuntut kesempurnaan. Dengan hoodie gelap dan masker, ia menyamar dan pergi menggunakan transportasi umum, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak dulu. Ia ingin merasakan kebebasan meski hanya sebentar, namun takdir justru memberinya badai lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dompet hilang, ponsel mati, anak menangis ketakutan, dan hujan turun dengan ganas seakan menertawakan keputusasaan mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa. Jika orang-orang tahu bahwa CEO kaya itu terjebak sendirian di halte kumuh, mereka akan menjadikannya bahan gosip atau lebih buruk, bahan ejekan. Tetapi justru di saat ia berada pada titik paling rapuh, pria asing yang bahkan tidak punya cukup uang untuk makan muncul, bukan untuk menilai, bukan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk menolong. Di ruang kantornya yang dingin dan mewah, Naila menatap keluar jendela kaca besar. Kota Jakarta yang megah tampak seperti penjara besar yang mengurungnya. Ia memainkan cincin kawinnya yang selalu ia putar-putar ketika sedang tertekan. Teganya hidup, bisiknya pelan. Saat aku paling membutuhkan seseorang, justru pria asing itu yang muncul. Tatapan Raka kembali muncul dalam ingatannya. Tatapan yang tidak menghitung nilai uang, tidak melihat status, tidak menilai penampilan. Tatapan yang menolong tanpa bertanya apapun. Hanya orang seperti dia. Yang benar-benar hidup, gumamnya getir. Sementara itu, Raka menjalani hari seperti biasa. Ia bangun pagi-pagi, pergi ke pasar, mengangkat kardus, membantu pedagang, membersihkan area. Dunia tidak berubah baginya. Ia bahkan tidak tahu bahwa wanita yang ia tolong adalah salah satu wanita paling berpengaruh di kota, seseorang yang hidupnya jauh berbeda dari hidupnya yang sederhana. Malam-malam berikutnya, Naila tidak bisa tidur. 3 malam berturut-turut, ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, menatap hujan yang tersisa di kaca jendela. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Raka muncul lagi, dengan senyum tipis, dengan mata lembut, dengan tangan gemetar yang tetap menawarkan uang terakhirnya. Kau bahkan belum makan, tapi kau tetap melakukan itu. Bisiknya, suaranya hampir pecah. Tak ada pria kaya, tak ada pejabat, tak ada orang berjas mahal yang pernah melakukan sesuatu tanpa imbalan. Tidak ada lelaki yang pernah menolongnya tanpa pamrih, tanpa tujuan tersembunyi. Tidak ada, kecuali Raka. Keesokan paginya, setelah mengantar Alia ke sekolah, Naila keluar dari gedung perusahaan dengan hoodie gelap yang sama. Ia tak peduli jika ada direktur atau pegawai yang memandangnya aneh. Ia hanya ingin mencari Raka, pria yang hatinya lebih kaya dari siapapun yang ia temui.
Ia kembali ke halte tempat pertemuan itu terjadi. Hujan sudah hilang, menyisakan bau tanah basah yang membuat ingatan Naila semakin kuat. Ia berdiri cukup lama, memperhatikan wajah setiap orang yang lewat. Tapi tidak ada tanda-tanda Raka. Hari kedua, ia kembali lagi. Ia berjalan menyusuri trotoar sepanjang blok, bertanya pada pedagang kecil. "Pak, Mbak, pernah lihat pria muda, kurus, rambut sedikit panjang, bajunya lusuh, orangnya baik sekali." Tetapi semua hanya menggeleng. Ada yang ragu, ada yang bahkan tidak peduli. Tidak ada yang tahu siapa pria yang mengubah hidupnya itu. Di hari ketiga, Naila memberanikan diri masuk ke gang-gang sempit yang mungkin tidak pernah ia bayangkan akan ia masuki seumur hidupnya. Celananya basah oleh genangan air. Orang-orang menatapnya aneh, namun ia tidak berhenti. "Permisi, kalian pernah lihat pria kurus yang suka bantu angkat barang di pasar?" Tidak ada jawaban. Namun semakin sulit ia temukan pria itu. Semakin kuat keinginannya untuk menemukannya. Seolah ada sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu satu hal, Raka bukan sekadar orang asing. Ia adalah seseorang yang harus ia temukan kembali, apapun caranya. Hujan kembali turun sore itu, hampir sama seperti hari ketika Raka menolong Naila untuk pertama kalinya. Langit kelabu menggantung rendah, angin membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau rempah-rempah pasar tradisional. Di antara lorong-lorong sempit pasar, dengan payung hitam dan hoodie gelapnya yang sudah akrab, Naila berdiri di sana untuk ketiga kalinya. Ia sudah menyisir halte, warung kecil, gang-gang sempit, bahkan bertanya pada beberapa orang yang lalu lalang. Namun, tetap saja tidak ada tanda-tanda Raka. Ia menggendong Alia yang mulai rewel kelelahan. "Ibu, kita nggak akan ketemu omnya lagi ya?" Gumam Alia dengan suara kecil yang melemah, seolah ikut menyerah bersama ibunya. Butir-butir hujan kecil mengenai rambut gadis kecil itu membuatnya tampak semakin rapuh. Namun Naila tersenyum tipis meski hatinya juga lelah. "Tenang sayang, kita coba sekali lagi hari ini. Kalau memang enggak ketemu, besok kita cari lagi ya." Hatinya sendiri mulai goyah. Ia tidak mengerti mengapa ia begitu ingin menemukan pria itu. Tetapi ada suara kuat dalam dirinya yang terus berkata, "Kau harus bertemu lagi dengannya. Entah kenapa, tapi kau harus." Dan seakan menjawab kegelisahan itu, suara letupan kardus jatuh terdengar dari balik deretan kios pasar. Suara seseorang berteriak, lantang namun kelelahan, "Raka, ambilin kardusnya cepat sebelum kebasahan." Nama itu menghantam dada Naila bagaikan petir. Ia menoleh seketika, matanya membesar, nafasnya tercekat, dunia seolah berhenti. Di ujung lorong pasar yang becek, seorang pria muda kurus berlari kecil mengangkat tumpukan kardus basah. Rambutnya menempel di wajah, bajunya kusam, sandal jepitnya sudah penuh lumpur. Namun langkahnya lincah, matanya fokus, dan ketika ia mengangkat kepala, tatapan itu muncul lagi. Tatapan lembut yang sama di hari hujan itu. Naila menahan napas. "Itu dia," bisiknya nyaris tak terdengar. Alia melihat lebih dulu, matanya langsung berbinar seperti bintang kecil. Tanpa menunggu izin, ia melompat turun dari gendongan Naila dan berlari menembus becek, memeluk kaki Raka dengan tawa kecil penuh kegembiraan. "Om, om yang baik, om yang nolong ibu." Raka terkejut seketika, hampir menjatuhkan kardus yang ia bawa. Ia menunduk, melihat wajah kecil itu, dan hatinya seketika tersentak. Wajah ceria itu sama seperti hari itu, penuh kehangatan yang membuat ia lupa bahwa dunia bisa begitu kejam. Ketika ia mengangkat wajah, ia melihat Naila berdiri tidak jauh, dengan mata berkaca-kaca, rambut basah terkena percikan hujan, dan payung sedikit miring karena tangannya gemetar. "Kamu?" Suara Naila pecah pelan. "Kamu yang menolongku waktu itu, kan?" Raka berkedip beberapa kali, seakan tidak percaya bahwa sosok itu benar-benar berdiri di depannya. Ia bahkan sempat melihat sekeliling, memastikan bahwa yang dipanggil memang dirinya. "Iya, Bu. Tapi bagaimana Ibu bisa?"
Namun sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, suara kecil Alia memotong dengan polos dan penuh semangat. "Om! Om yang kasih kita uang! Om yang nolong ibu pas hujan!" Raka tersenyum malu pada Alia, lalu menatap Naila lagi. Ada rasa bingung, bahkan sedikit takut, karena ia tidak pernah membayangkan wanita itu mencarinya. Baginya, apa yang ia lakukan hari itu hanyalah kebaikan kecil, sesuatu yang ia lakukan tanpa pikir panjang. Namun bagi Naila, itu adalah penyelamat. Naila menatapnya lama sekali, seolah ingin memastikan dirinya tidak salah orang. Hatinya berdebar, bukan karena hujan, bukan karena dingin, tetapi karena syukur yang luar biasa besar. "Aku mencari kamu selama 3 hari," katanya pelan. Suaranya nyaris bergetar. "Ke halte, ke warung, ke ganggang. Aku pikir kamu menghilang." Raka terbelalak, mundur setengah langkah, tidak percaya. "Mencari saya. Tapi, untuk apa, Bu? Saya cuma menolong sedikit." "Sedikit?" Naila tersenyum pahit. Air hujan jatuh bersama air mata yang ia sembunyikan. "Uang terakhir yang kau punya untuk orang asing, itu bukan sedikit, Raka." Raka menunduk malu. Pipinya memerah. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh wanita seperti Naila. Hujan membasahi pundaknya, tetapi ia tetap berdiri di sana, canggung namun jujur. Seolah tidak tahu bahwa dunia Naila telah berubah sejak ia memberikan 3 lembar uang 5.000-an hari itu. Di tengah suara hujan, di antara pasar yang riuh, di tempat yang tak pernah membayangkan dua dunia bertemu, Naila akhirnya bisa mengatakan apa yang selama 3 hari ia tahan dalam dadanya. "Kamu membuatku tidak merasa sendirian," ucapnya lirih. Dan seketika, Raka tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertemuan yang begitu mengejutkan di pasar itu, waktu seolah berhenti bagi Naila. Ia berdiri cukup lama menatap Raka, seakan takut jika ia berkedip saja, sosok pria itu akan kembali menghilang seperti beberapa hari terakhir. Hujan rintik yang turun perlahan membasahi bahu mereka, menciptakan suasana sendu tetapi hangat dalam cara yang aneh. Sementara itu, Alia masih memegang tangan Raka erat-erat, seperti seorang anak kecil yang menemukan kembali pahlawan kecilnya. Raka sendiri hanya bisa berdiri di situ, canggung, bingung, dan hampir tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ia tidak pernah membayangkan wanita yang ia tolong dengan 3 lembar uang lusuh itu kini berdiri di hadapannya lagi. Apalagi setelah mengetahui bahwa wanita itu mencarinya selama berhari-hari. Baginya, kebaikan yang ia lakukan hari itu hanyalah hal kecil, sesuatu yang tidak perlu dibalas, sesuatu yang ia lakukan tanpa pernah membayangkan akan dilihat sebagai sesuatu yang besar. Namun, apa yang paling mengejutkan bukanlah pertemuan itu sendiri, melainkan kalimat Naila berikutnya. Kalimat yang membuat jantung Raka seakan tersentak. "Mas, ikut aku sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku lakukan." Raka mengernyit, bingung dan ragu-ragu. Kemana, Bu?" Naila hanya mengusap air hujan dari wajahnya dengan gerakan lembut dan berkata, kali ini dengan nada yang penuh keyakinan, "Ke kantorku." Kalimat itu seperti petir sunyi yang menghantam dada Raka. "Ke kantor ibu?" Ia hampir tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Beberapa jam kemudian, mobil hitam mewah berhenti perlahan di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca, salah satu gedung perkantoran paling prestisius di pusat Jakarta. Para karyawan yang baru kembali dari makan siang berhenti sejenak, menatap penasaran. Mereka melihat pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya turun seorang wanita anggun dengan setelan putih elegan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tegas namun cantik dan berwibawa. Tidak ada lagi hoodie gelap atau masker penyamaran. Semua orang langsung mengenali sosok itu. Naila Adistia, CEO Adistia Group. Namun, yang membuat semua mata terpaku bukanlah penampilan Naila, melainkan sosok pria yang berjalan di belakangnya. Seorang pria kurus dengan kaos coklat lusuh yang sudah basah karena hujan, celana kerja dengan noda kardus, dan sandal jepit yang masih membawa lumpur pasar. Raka berjalan dengan kepala menunduk,
seolah setiap langkahnya terlalu berat untuk lantai marmer mengilap di lobi gedung itu. Bisikan langsung meledak dari segala arah. "Siapa itu? Kok bisa jalan sama Bu Naila? Dia bukan pegawai kita kan? Masak CEO bareng orang pasar?" Pipi Raka memanas oleh rasa malu yang dalam. Ia hampir ingin berbalik dan lari keluar gedung itu. Namun, langkah Naila yang mantap di depannya membuat ia tidak tega meninggalkan. Ia berbisik lirih, "Bu, saya enggak pantas di sini." Naila menghentikan langkahnya. Ia menoleh, menatap Raka dengan lembut, namun penuh ketegasan. "Justru karena kamu merasa begitu, kamu harus ada di sini." Raka terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons kata-kata itu. Namun tatapan mata Naila membuatnya merasa untuk pertama kalinya bahwa ia tidak sedang mengganggu dunia yang bukan miliknya. Ia dipersilakan masuk. Ketika mereka masuk ke lobi, para resepsionis langsung berdiri menghormat. "Selamat datang, Bu Naila." Namun senyum mereka membeku begitu melihat pria lusuh yang berjalan di belakang CEO mereka. Naila berkata dengan tenang namun tegas, "Ini tamu saya." Hanya 2 kata, tetapi seolah cukup untuk membungkam seluruh ruangan. Raka ingin bersembunyi, ingin menghilang, tetapi tidak bisa. Ia hanya mengikuti langkah Naila menuju lift VIP. Ketika pintu lift tertutup, dunia seakan menjadi sunyi, hanya tersisa suara napas gugup Raka yang mencoba ia tahan sekuat mungkin. Naila menatapnya sekilas, dan untuk pertama kalinya sejak di pasar, ia tersenyum lembut. "Kamu aman di sini, Raka." Lift membawa mereka ke lantai 32. Lantai paling mewah, paling penting, paling tidak mungkin diinjak oleh seorang pria sederhana seperti Raka. Begitu pintu terbuka, ruangan besar dengan dinding kaca yang menampilkan panorama kota Jakarta menyambut langkah mereka. Meja kayu premium, rak-rak berisi berkas rapi, dan hiasan-hiasan elegan mengisi ruang luas itu. Raka berdiri kaku seperti patung, tidak tahu apa yang boleh ia sentuh dan apa yang tidak boleh ia lihat. Naila melepaskan blazernya, lalu menatap Raka yang masih berdiri canggung di dekat pintu. "Raka," panggilnya dengan suara lembut, "aku ingin membalas kebaikanmu." Raka menelan ludah. Kata-kata itu terasa terlalu besar. "Aku tidak pernah melupakan apa yang kamu lakukan," lanjut Naila pelan. "Kamu menolong aku dan Alia, tanpa ragu, tanpa tahu siapa aku, tanpa mengharapkan apapun." Raka menunduk, menggosok tangannya yang gemetar. "Saya cuma enggak tega lihat anak ibu." "Itu justru yang membuatku menghargaimu," kata Naila. Ada hening yang panjang sesaat, hening yang hangat, bukan canggung. Hening yang membuat Raka mengangkat kepalanya perlahan dan matanya bertemu mata Naila. Di saat itulah, dunia yang berbeda itu mulai perlahan mendekat. Sampai akhirnya, dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, Naila bertanya, "Kau mau bekerja di sini?" Dan dengan kalimat itu, roda takdir Raka berputar untuk selamanya. Hari pertama Raka bekerja di Adistia Group terasa begitu aneh, seperti mimpi yang terlalu besar untuk dihidupi seorang pria sederhana seperti dirinya. Seragam baru yang diberikan perusahaan masih terasa asing di tubuhnya. Ia memandangi ID card yang tergantung di dadanya. Kartu putih bersih dengan logo perusahaan yang mengkilap dan namanya tercetak rapi. Raka Pradipta. Jabatan, staf logistik, departemen, operasional. Ia berkali-kali mengangkat kartu itu ke arah cahaya, memastikan bahwa tulisan itu benar-benar ada dan bukan sekadar halusinasi. Hatinya berdebar, bukan karena bangga, tetapi karena takut mengecewakan Naila. Baginya, kesempatan ini bukan hadiah, melainkan kepercayaan yang harus ia jaga dengan seluruh tenaga yang ia punya. Ketika ia melangkah masuk ke gudang logistik, sikapnya berubah seketika. Dari pria pemalu yang tak berani mengangkat kepala, ia menjadi pekerja keras yang fokus, cekatan, dan tidak ingin mengecewakan siapapun. Setiap kotak yang ia angkat, setiap rak yang ia rapikan, setiap tumpukan barang yang ia susun, semua ia lakukan dengan ketulusan penuh. Awalnya, banyak karyawan meremehkannya. Apa dia bisa kerja di sini?
Orangnya kampungan banget. Tukang pasar kok masuk kantor elit? Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Raka, namun ia tetap bekerja tanpa membalas, tanpa membantah. Baginya, yang penting, ia membuktikan dirinya melalui kerja keras, bukan kata-kata. Dan perlahan, semuanya berubah. Raka bekerja 2 kali lebih cepat dari staf biasa. Ketika ada yang menunda pekerjaan, ia menyelesaikannya. Ketika ada masalah, ia mencari solusi, bukan alasan. Ketika staf lain mengeluh kelelahan, ia justru menawarkan bantuan. Meski tubuhnya sendiri sering terasa sakit akibat terbiasa bekerja kasar di pasar. Bahkan kepala gudang, pria keras yang terkenal sulit tersenyum, akhirnya mendekatinya suatu sore. "Rah, kamu orang paling rajin yang pernah saya lihat," katanya. Nada suaranya lebih lembut daripada biasanya. Raka hanya tersenyum malu. "Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan, Pak." Namun ada satu orang yang memperhatikan Raka lebih sering daripada siapapun. Naila. Beberapa kali ia sengaja melewati area logistik, seolah ingin meninjau pekerjaan tim. Namun, setiap kali, matanya selalu mencari satu sosok. Ia melihat Raka bekerja dengan ketekunan yang tidak dibuat-buat, dengan gerakan orang yang sudah bertahun-tahun hidup dari kerja keras. Ia melihat hal-hal kecil yang tidak dilihat orang lain. Cara Raka membantu rekan kerja yang menjatuhkan berkas, cara ia membawa minuman untuk staf lain yang terlihat sangat letih, cara ia menahan sakit bahu sambil tetap tersenyum ketika Naila bertanya apakah ia baik-baik saja. Sifat-sifat sederhana itu perlahan merobohkan tembok dingin di hati Naila. Ada sesuatu pada Raka yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang tidak pernah ia temui di dunia bisnis yang penuh topeng dan kepalsuan. Suatu sore, Naila melewati gudang dan melihat Raka masih bekerja sendirian. Padahal, jam pulang sudah lewat sejak lama. Ia mengetuk pintu. "Raka, kenapa belum pulang?" Raka menoleh cepat, terkejut. "Oh, Bu Naila, maaf, saya cuma membereskan sedikit lagi." "Kamu sudah bekerja dari pagi," ucap Naila. Suaranya lembut namun penuh perintah. "Tapi, saya sudah biasa kerja berat, Bu," jawab Raka malu-malu. Naila menghela napas dan mendekat, mengambil sebuah kotak kecil dari tangan Raka agar ia berhenti bekerja. "Mulai sekarang kamu bagian dari kantorku. Kamu harus jaga kesehatan." Raka menunduk, hampir tidak bisa menatap mata Naila. "Terima kasih, Bu." Namun ketika ia mengangkat wajah dan melihat senyum Naila, senyum lembut yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun, Raka merasa dadanya hangat dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Senyum sederhana itu, entah kenapa terasa sangat berarti. Malam itu, ketika Naila pulang ke penthouse dan menatap kota dari ketinggian, ia menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus indah. Perasaannya terhadap Raka mulai bergerak, perlahan tetapi pasti. Ia mencoba mengabaikannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya rasa terima kasih. Tetapi, setiap kali ia menutup mata, bayangan Raka muncul. Raka yang menatapnya tanpa penilaian, tanpa rasa takut, tanpa ingin mengambil apapun darinya. Dan hati Naila, yang sudah lama membeku, perlahan mencair. Sementara itu, Raka tidak tahu apa-apa tentang perasaan itu. Ia hanya bekerja keras, membantu orang, dan bersyukur telah diberi kesempatan. Namun takdir sedang merajut sesuatu yang jauh lebih indah dari yang bisa ia bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Malam itu, kantor sudah hampir sepenuhnya sunyi. Lampu-lampu lorong di lantai 32 menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang terlihat seperti menyimpan rahasia. Hujan turun pelan di luar jendela kaca besar, menetes halus seperti suara bisikan yang menenangkan namun juga menyimpan kesedihan. Raka baru saja selesai merapikan dokumen di ruang logistik sedikit lebih lama dari biasanya ketika ia mendengar pintu ruang rapat kecil terbuka. Suara langkah pelan, halus, nyaris tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuatnya menoleh. Di sana berdiri Naila. Ia mengenakan blus krem lembut, rambutnya tergerai longgar, dan wajahnya tampak cantik tanpa usaha. Cantik yang tidak dibuat-buat. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya malam itu. Ada beban.
Ada kegelisahan yang ia sembunyikan di balik senyum tipis yang berusaha ia tunjukkan. "Raka, bisa sebentar?" Suaranya pelan, nyaris seperti seseorang yang takut suaranya akan pecah jika ia berbicara terlalu keras. Raka langsung menunduk hormat. Iya, Bu." Naila mengajaknya masuk ke ruang rapat kecil yang diterangi hanya oleh cahaya lampu meja yang hangat. Bukan lampu putih yang dingin, tapi lampu kekuningan yang menciptakan ruang kecil yang intim, seolah memisahkan mereka berdua dari dunia luar. Naila duduk perlahan. Raka duduk di seberangnya, canggung, tidak berani menatap terlalu lama. Beberapa detik awal, mereka hanya diam, sunyi yang tidak menyakitkan, tapi membuat dada keduanya berdebar pelan. Naila menggenggam jemarinya sendiri, memainkannya gelisah, seakan mencari keberanian untuk membuka sebuah pintu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. "Raka," ia memulai. Suaranya lembut namun bergetar. "Kamu pernah tanya, kenapa waktu itu aku bisa tersesat, sendirian, kehilangan dompet, jalan tanpa sopir, tanpa siapa-siapa?" Raka terkejut. Ia menggeleng cepat. "Maaf, Bu. Saya cuma kepikiran karena Ibu kayaknya takut hari itu. Saya enggak bermaksud." "Tidak apa," Naila tersenyum kecil, senyum pahit yang menyimpan begitu banyak rasa sakit. "Kamu berhak tahu." Dan untuk pertama kalinya, wanita yang selalu tampil sempurna itu melepaskan topengnya. "Aku sudah lama hidup dalam tekanan," bisiknya pelan. "Suamiku meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan. Sejak itu, sebagian keluarganya menyalahkanku. Orang-orang kantor memperhatikanku bukan karena kemampuanku, tapi karena aku janda pemilik perusahaan." Raka menatapnya. Tidak memotong, tidak bertanya, hanya mendengarkan. Dan itu cukup membuat Naila berani melanjutkan. "Aku dipaksa harus kuat setiap hari. Tidak boleh lemah, tidak boleh menangis, tidak boleh tampak jatuh. Mereka lupa bahwa aku juga manusia." Suara Naila pecah sedikit. Matanya mulai memerah. "Aku ingin lari, aku ingin bebas. Dan sore itu, aku cuma ingin merasakan hidup sebagai orang biasa. Tidak pakai sopir, tidak pakai blazer mahal, tidak pakai topeng apapun." Raka menggigit bibirnya. Ia merasa dada sesak hanya dengan mendengar semua tekanan itu. "Tapi justru di hari aku memilih menjadi manusia biasa." Suara Naila melemah. "Aku kehilangan dompet, ponselku mati, anakku ketakutan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa." Ia berhenti. Lalu kalimat berikutnya turun halus seperti tetes air hujan. "Kecuali kamu." Butir air mata jatuh di pipinya. Jatuh begitu pelan, namun tepat di momen yang membuat Raka membeku di tempat. Raka tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menghapus air mata itu, tapi tidak berani. Ia ingin menyentuh punggung tangannya dan berkata bahwa ia tidak sendirian, tetapi ia takut salah. Yang bisa ia lakukan hanyalah mendekat pelan, cukup dekat, hingga Naila tahu ia tidak akan meninggalkannya. "Aku capek, Raka." Suara Naila akhirnya pecah. "Aku sendirian. Aku takut." Itu adalah pertama kalinya ia mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang selama ini ia kubur di balik semua kesempurnaan palsu. Raka menarik napas panjang. Ia mendekat sedikit lagi, namun tetap menjaga jarak hormat. Dengan suara yang lembut, hati-hati, tetapi penuh ketulusan, ia berkata, "Bu Naila, kalau Ibu ingin menangis, menangislah. Enggak apa-apa. Ibu enggak harus kuat di depan saya." Dan di ruangan kecil itu, suara tangis Naila akhirnya pecah sepenuhnya. Tangis seseorang yang selama ini memikul dunia sendirian. Tangis seseorang yang akhirnya menemukan tempat aman untuk menjatuhkan bebannya. Raka hanya duduk di sampingnya. Tidak menyentuh, tidak menghakimi, hanya hadir. Kadang kehadiran yang diam lebih menenangkan daripada 1000 kata. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi janda, Naila merasa tidak sendirian. Untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa wanita kuat itu menyimpan luka yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan sejak malam itu, hidup keduanya mulai berubah arah tanpa mereka sadari. Setelah malam penuh kejujuran itu,
Hari-hari Raka terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya yang dulu begitu sederhana. Hanya berisi kardus basah, suara kios pasar, dan kontrakan bocor. Kini mulai dipenuhi oleh tawa kecil Alia, pemanggilan lembut dari Naila, dan perhatian yang tidak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Setiap sore, ketika pekerja lain mulai pulang, Raka selalu menyempatkan diri membantu Naila membawa berkas ke mobil. Terkadang, ia menunggu Naila menyelesaikan meeting. Terkadang, ia menemani Alia di ruang bermain kecil kantor. Anak kecil itu, yang dulu ketakutan di halte, kini selalu berlari kecil begitu melihat Raka datang. Om Raka, gendong. Raka selalu tertawa kecil. Suara tawanya membuat suasana kantor tiba-tiba menjadi lebih hangat. Ia mengangkat Alia tinggi, memutar sedikit, hingga gadis kecil itu tertawa terbahak. Dan momen sederhana itu membuat hatinya hangat seperti matahari yang jarang ia rasakan sejak kecil. Naila memperhatikan semua itu dari jauh. Setiap kali melihat Raka mengikat rambut Alia, atau menenangkannya saat ia menangis karena lelah, atau sekadar membawakan roti kecil untuk Alia, sesuatu dalam diri Naila bergerak. Sesuatu yang dulu ia kira sudah mati bersama kepergian suaminya. Perlahan, Raka bukan lagi sekadar pria yang menolongnya. Ia mulai menjadi seseorang yang kehadirannya membuat Naila merasa hidup lagi. Suatu malam, setelah lembur cukup lama, Naila menawarkan tumpangan pulang karena hujan kembali turun. Hujan itu tidak sedahsyat hari mereka pertama bertemu, tetapi cukup deras untuk membasahi seluruh kota dan membuat suara-suara kecil bernyanyi di atas atap. Raka awalnya menolak. Saya naik ojek saja, Bu. Enggak enak masuk mobil mewah, nanti kotor. Namun Naila hanya menatapnya sambil tersenyum tipis. Sudah Raka, masuk saja. Kamu sudah bekerja seharian. Dan akhirnya, setelah sedikit dipaksa, Raka masuk ke mobil itu, duduk dengan kikuk di kursi penumpang. Ia memegang tas kerjanya erat-erat, takut meninggalkan noda di kursi kulit mahal itu. Mobil bergerak perlahan menyusuri jalan-jalan gelap yang dipenuhi genangan air. Ketika mobil berhenti di depan jembatan kecil dekat kontrakan Raka, hujan turun semakin deras. Tetesan air jatuh di kaca depan, menciptakan pola seperti jutaan garis tipis yang membatasi dunia di luar. Raka hendak membuka pintu ketika Naila memanggil dengan suara pelan, suara yang berbeda dari biasanya. Raka, ia menoleh. Dan seketika, dunia seolah terhenti. Naila menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, diterangi hanya oleh lampu dashboard mobil. Cahaya lembut itu memantulkan air hujan di kaca, menciptakan ruang kecil yang terasa begitu intim, begitu pribadi, begitu rentan. Wajah Naila tampak sangat cantik, tetapi juga sangat rapuh. "Ada apa, Bu?" Raka bertanya dengan suara gugup. Naila menggigit bibir bawahnya, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. "Raka, bolehkah aku bicara jujur malam ini?" Raka mengangguk. "Tentu, Bu." Dengan suara nyaris bergetar, Naila menatapnya lebih dalam. "Kamu datang di hidupku di saat aku paling hancur, saat aku paling takut, saat aku tidak percaya siapapun." Raka menelan ludah. Kata-kata itu terlalu kuat. "Kamu menolongku bukan karena uang, bukan karena statusku. Bahkan kamu tidak tahu siapa aku waktu itu." Naila menunduk sejenak, lalu melanjutkan. "Dan itulah yang membuatku tidak bisa menghapusmu dari pikiranku." Hujan semakin deras, bagaikan ikut menjadi saksi. Setiap kali melihatmu tersenyum pada Alia, setiap kali kamu membantu tanpa diminta, setiap kali kamu melihatku tanpa menilai. Suara Naila bergetar, dada naik turun karena menahan emosi. "Aku merasa hidupku menjadi ringan." Raka tidak mampu berbicara, tenggorokannya kering. Untuk pertama kali sejak pertemuan mereka, Naila menatapnya tanpa topeng, tanpa perisai, tanpa jarak. "Raka," suara itu pelan, namun menusuk jantungnya langsung. "Apakah kamu mau tetap ada di hidupku?" Raka membeku. Dunia seolah berhenti, hujan tidak lagi terdengar, lampu kota seperti menjadi kabur.
Naila menarik napas gemetar, kemudian berkata kalimat yang menghancurkan dinding terakhir di antara mereka. Bukan sebagai karyawan, matanya bergetar, tapi sebagai lelaki yang menjagaku. Raka tidak tahu apakah ia sedang bermimpi. Hidupnya yang sejak kecil hanya mengenal rasa lapar, kerja keras, dan kesepian. Kini dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah ia berani bayangkan. Ia mencoba menunduk, mencari kata-kata. Bu, saya bukan siapa-siapa. Saya ini hanya... Namun sebelum ia sempat mengucapkannya, Naila mengangkat tangan dan meletakkan jari telunjuknya lembut di bibir Raka. Diam, Raka. Suaranya lembut namun tegas. Aku tidak ingin laki-laki kaya, bukan direktur, bukan pengusaha, bukan pria berjas mahal. Ia menatap Raka, penuh air mata. Aku hanya ingin laki-laki yang hatinya paling baik yang pernah aku temui. Dan pada malam itu, di dalam mobil kecil yang diterangi lampu kota, di bawah hujan yang turun seperti doa-doa yang jatuh dari langit, hati Raka terbuka untuk pertama kalinya. Karena kebaikan kecil yang ia berikan saat hujan, akhirnya dibalas dengan cinta yang tidak pernah ia impikan. Pagi itu, ruang rapat utama Adistia Group tampak jauh lebih tegang dari biasanya. Puluhan, bahkan ratusan karyawan memenuhi ruangan besar itu. Para direktur duduk di barisan depan dengan wajah serius dan kaku. Para manajer saling berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang akan diumumkan CEO pagi ini. Beberapa staf biasa berdiri di belakang, memandang ke depan dengan gelisah. Ada proyek besar? Jangan-jangan ada restrukturisasi? Itu PHK massal ya? Bisikan-bisikan kecil menggantung di udara seperti asap tipis yang memenuhi ruangan. Namun semua suara itu lenyap begitu pintu utama terbuka. Naila melangkah masuk. Ia mengenakan gaun formal berwarna putih gading, tampak anggun dan berwibawa. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, tapi ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Ada senyum lembut yang menghiasi bibirnya, senyum yang jarang terlihat sejak ia menjadi CEO. Senyum itu memancarkan ketenangan, sekaligus keputusan besar. Namun yang membuat seluruh ruangan terdiam bukanlah Naila, melainkan sosok yang berjalan satu langkah di belakangnya. Raka. Ia memakai kemeja biru muda yang disetrika seadanya, celana hitam sederhana, sepatu yang masih tampak baru, tetapi bukan dari merek mahal manapun. Wajahnya gugup, tubuhnya menegang, dan ia menunduk setiap kali matanya bertemu tatapan seseorang. Kenapa staf logistik ada di sini? Itu kan orang pasar dulu. Apa hubungan dia sama Bu Naila? Suasana mulai riuh, tetapi Raka hanya menelan ludah dan mencoba bernapas pelan. Ia bahkan tidak mengerti kenapa Naila membawanya ke rapat sebesar ini. Dadanya berdegup begitu kuat hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Ketika keduanya naik ke podium, para direktur mulai gelisah. Direktur utama, Pak Darman, berdehem keras. Bu Naila, rapat ini untuk apa? Naila berdiri tegak, memandang seluruh ruangan. Dalam suaranya, ada kekuatan yang tidak bisa dibantah siapapun. Rapat ini untuk sebuah pengumuman penting. Ruangan menjadi hening, seolah semua orang menahan napas bersamaan. Raka menunduk makin dalam, kakinya gemetar. Jika ia bisa menghilang, ia pasti sudah melakukannya. Tapi Naila meraih tangannya perlahan, memberi kekuatan tanpa kata. Beberapa bulan lalu, Naila memulai, aku mengalami masa paling gelap dalam hidupku. Aku sendirian, ketakutan, dan kehilangan arah. Para direktur saling menatap, jelas bingung dengan arah pembicaraan ini. Dan di saat itu, Naila menoleh ke Raka. Ada seseorang yang menolongku. Seseorang yang memberikan semua yang ia punya. Bahkan ketika dirinya sendiri tidak punya apa-apa. Raka mengangkat kepala, kaget. Ia tidak siap Naila menyebutnya di depan semua orang seperti itu. Namun, lebih dari rasa malu, ia merasakan hangat yang dalam, hangat yang berasal dari ketulusan Naila. Kemudian, Naila menggenggam tangan Raka. Genggaman itu membuat seluruh ruangan membeku. Para direktur terpaku, para staf terdiam, bahkan suara AC pun terasa menghilang. Lalu,
Dengan suara lantang yang jelas dan tanpa sedikit pun keraguan, Naila berkata, "Pria yang pernah menolongku ketika aku tidak punya siapa-siapa. Hari ini, aku memintanya menjadi suamiku." Ruangan itu meledak. Gasps, jeritan kecil, bisikan panik, beberapa direktur berdiri setengah, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Ah, apa? Bu Naila melamar staf logistik? Ini tidak mungkin." Raka membeku di tempat. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Napasnya tercekat. Ia merasa dadanya seperti ditarik ke ribuan arah. "Bu, Naila," gumamnya pelan, tetapi Naila menggenggam tangannya lebih erat, menenangkan. Direktur Darman mencoba protes. "Bu Naila, ini keputusan besar. Anda yakin ingin..." Namun Naila menatapnya tajam, memotong dengan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan bungkam. "Keputusan atas hidup saya adalah hak saya." Tak ada yang berani membantah lagi. Lalu Naila kembali menatap Raka. Senyumnya lembut, penuh keyakinan dan cinta yang tidak butuh izin siapapun. "Raka, aku tidak memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu, hatiku memilihmu. Bukan karena statusmu, bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena siapa kamu dan apa yang kamu lakukan untukku." Raka menunduk, air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Ia hanya pria sederhana. Ia tidak pernah mimpi berada di ruangan seperti ini. Apalagi dilamar oleh wanita sekuat dan secantik Naila. "Bu, saya tidak pantas." Suaranya pecah. Naila mengusap air mata di pipinya pelan, seolah merawat sesuatu yang sangat berharga. "Kamu pantas, Raka. Kamu selalu pantas." Dan ketika tangan Raka menggenggam tangan Naila lebih erat, semua orang tahu bahwa hari itu, dunia perusahaan yang kaku itu telah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada bisnis. Hari ketika cinta mengalahkan status. Hari ketika keberanian seorang wanita mengguncang seluruh gedung. Hari ketika seorang pria miskin dipilih bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya. Dan sejak saat itu, takdir mereka mengalir menuju babak baru yang tidak pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Langit Jakarta siang itu tampak murung namun tenang, seolah seluruh kota menahan napas untuk sebuah momen besar yang akan mengubah dua kehidupan. Di taman luas di belakang rumah besar milik Naila, segala sesuatu telah dipersiapkan dengan begitu sederhana namun penuh makna. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada pesta mewah yang biasanya digelar para pengusaha kaya. Naila sendiri yang meminta semua ini. Ia tidak ingin hari itu menjadi ajang pamer kekayaan. Ia ingin hari itu menjadi milik hatinya, milik Raka, milik cinta yang tumbuh dari ketulusan yang paling murni. Jalan setapak dipenuhi taburan bunga melati dan mawar putih. Aroma lembutnya bercampur dengan udara yang basah sehabis hujan. Kursi-kursi disusun rapi, dihiasi pita kain sederhana, dan lilin-lilin kecil yang bergetar pelan tertiup angin menciptakan cahaya lembut seperti kunang-kunang kecil yang menari. Di tengah taman, pelaminan kecil berdiri anggun, menunggu dua hati yang tak pernah seharusnya bertemu, namun dipersatukan oleh takdir. Para tamu berdatangan perlahan. Bukan pejabat penting, bukan para pengusaha kaya, bukan orang-orang yang berminat pada status. Melainkan para karyawan Adistia Group, para tetangga sekitar, beberapa sahabat dekat, dan tentu saja Alia, gadis kecil yang menjadi jembatan takdir antara dua dunia. Alia berdiri di depan pelaminan dengan gaun putih mungilnya. Mata kecilnya berseri-seri, memancarkan kegembiraan murni seorang anak yang merasa bahwa dunia hari itu menjadi lebih indah. Lalu semua mata serentak menoleh ke rumah saat pintu perlahan terbuka. Naila muncul, berjalan pelan namun mantap. Ia mengenakan kebaya putih, elegan yang berkilau lembut di bawah cahaya senja. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi rangkaian melati. Tidak ada kemewahan yang bersinar berlebihan. Hanya seorang wanita yang tampak seperti dirinya sendiri, murni, kuat, dan begitu cantik, hingga tak satu pun tamu mampu mengalihkan pandangan. Raka yang berdiri di depan pelaminan menahan napasnya.
Jas hitam pinjaman yang sedikit kebesaran tidak mampu menutupi getaran halus di tubuhnya. Ia tampak tegang, tetapi dalam matanya ada sesuatu yang lebih besar dari rasa gugup. Ada rasa syukur, rasa tak percaya, rasa cinta yang tumbuh pelan namun tak terhentikan. Ketika Naila semakin dekat, Raka ingin menunduk karena hatinya merasa dirinya tidak pantas menatap wanita seanggun itu. Namun langkah Naila terhenti tepat di depannya. Ia menggeleng kecil, tersenyum lembut, lalu berbisik dengan suara yang hanya Raka bisa dengar. "Jangan menunduk, hari ini kita setara." Kalimat itu menghantam dada Raka seperti cahaya hangat yang memecahkan segala keraguan. Jemarinya gemetar, tetapi ia mengangkat wajahnya, menatap wanita yang kini ia tahu bukan hanya seorang CEO, bukan hanya seseorang yang ia tolong, tetapi seseorang yang memperbaiki hatinya tanpa ia sadari. Upacara ijab kabul dimulai. Suara penghulu lembut membacakan kalimat-kalimat suci yang mempersatukan dua hati yang telah melalui begitu banyak luka dan ketakutan. Angin pelan meniup dedaunan. Burung-burung kecil bertengger di dahan, seolah alam ikut menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sebuah pernikahan biasa. Saat penghulu mengucapkan, "Raka Pradipta, saya nikahkan Anda dengan Naila Adistia Putri, dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai." Langit yang sejak tadi murung akhirnya menjatuhkan rintik hujan kecil. Hujan lembut, tipis, seperti air mata langit yang tidak ingin mengganggu, tetapi ingin ikut merayakan kebahagiaan itu. Tamu-tamu tersenyum. Mereka tahu hujan itu bukan halangan. Hujan itulah yang dulu mempertemukan keduanya. Dengan suara bergetar, namun jelas, Raka mengucapkan, "Saya terima nikahnya, Naila Adistia Putri, dengan mas kawin tersebut, tunai." Hening sekejap. Lalu seluruh taman bergemuruh oleh tepuk tangan, sorak bahagia, dan senyum-senyum yang muncul dari hati terdalam. Alia berlari memeluk Raka, memanggilnya "Ayah" dengan spontan, membuat mata banyak orang berkaca-kaca. Naila menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Saat mereka berdiri bersama, di bawah gerimis lembut, Naila meraih wajah Raka dan berbisik. Suaranya bergetar, namun penuh cinta. "Dulu, kau memberi uang terakhirmu untukku. Hari ini, aku memberikan seluruh hidupku untukmu." Air mata Raka jatuh, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata seseorang yang telah hidup di antara kerasnya dunia dan akhirnya merasakan apa artinya dipilih dengan tulus. Ia mengusap air mata Naila lembut dengan punggung jarinya, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh, namun berharga tak terhingga. "Dan sejak sore hujan itu, aku tahu hidupku akan berubah," katanya pelan, suaranya hampir pecah. Naila tertawa sambil menangis. Gerimis melembutkan wajahnya, membuatnya tampak seperti sesuatu yang dikirim langsung dari langit. Raka memegang tangannya, mengecupnya dengan hormat. Dan di bawah hujan kecil itu, di antara wangi melati basah, di halaman yang pernah menjadi saksi pertama, takdir mereka berpaut. Dua dunia yang tak seharusnya bertemu kini bersatu dalam ikatan yang suci. Dari seorang lelaki miskin yang rela lapar demi menolong seorang ibu dan anak. Dari seorang wanita kuat yang hampir kehilangan harapan, lahir sebuah takdir yang tak pernah diprediksi siapapun. Takdir yang tidak hanya mengangkat derajat Raka, tetapi juga membuka kembali pintu hati Naila. Dan di bawah hujan berkah itu, cinta mereka lahir untuk kedua kalinya. Hujan sore itu akhirnya berhenti perlahan, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan seluruh taman. Lilin-lilin kecil yang sempat bergetar kini menyala lebih terang, seakan ikut merayakan kehangatan yang baru lahir di tengah udara lembut yang menggantung. Para tamu mulai bergerak pelan, sebagian mengusap air mata haru, sebagian tersenyum melihat tiga sosok yang kini tampak seperti keluarga kecil yang akhirnya dipertemukan Tuhan setelah perjalanan panjang. Di tengah taman itu, Raka dan Naila masih berdiri berhadapan, seakan dunia menghilang, menyisakan hanya mereka berdua. Alia berdiri di antara mereka, memegang tangan keduanya dengan jemarinya yang mungil, seolah memastikan bahwa kedua tangan itu tidak akan pernah berpisah lagi.
Raka menatap Naila dengan pandangan yang begitu dalam, seakan dirinya masih tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Bahwa wanita yang dulu ia bantu dengan 3 lembar uang lusuh, dengan wajah pucat dan mata sembab di halte basah itu, kini berdiri sebagai istrinya, sebagai pendamping hidupnya. Naila membalas tatapan itu dengan senyum lembut yang menyimpan sejuta rasa. Ada rasa syukur, rasa lega, rasa cinta yang tak lagi ia sembunyikan. Ia mengusap pipinya yang masih basah oleh gerimis, namun bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang selama ini ia takutkan tidak pernah akan ia temui lagi. "Raka," suaranya pelan, hampir seperti bisikan angin. "Terima kasih karena sudah hadir di hidupku." Raka menunduk sedikit, suaranya pecah oleh haru. "Justru saya yang harus terima kasih, Bu." Ia terhenti, bingung. Naila tersenyum tipis, matanya menatap lembut. "Panggil aku Naila, atau panggil aku sayang kalau kamu mau." Pipi Raka memerah, rasa malu, bahagia dan kagum bercampur menjadi satu. Ia tersenyum kecil, senyum yang jujur dan polos. Senyum yang dulu membuat Naila bertahan di tengah ketakutannya. "Naila," ucapnya pelan, seolah menyebut nama yang paling berharga yang pernah ia ucapkan. Hujan kecil itu kembali turun, namun kini lebih pelan, seperti rintik lembut yang mengiringi kebahagiaan mereka. Para tamu tidak berlari, tidak bersembunyi. Mereka tetap berdiri, menyaksikan dua hati yang dipersatukan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari status, lebih kuat dari harta, lebih kuat dari luka masa lalu. Alia menarik tangan Raka. "Ayah, mulai sekarang kita bertiga ya." Raka menunduk dan memeluk Alia erat-erat. Air matanya jatuh membasahi rambut kecil itu. "Iya sayang, mulai sekarang kita bertiga. Ayah janji." Naila melihat itu, dan dadanya terasa penuh, seperti sesuatu yang telah lama hilang, kini kembali ke tempatnya. Ia mendekat, memeluk keduanya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa rumah. Bukan rumah dari beton dan kaca, bukan penthouse megah yang dingin, tetapi rumah dalam hati. Rumah yang ia temukan dalam diri Raka dan senyum hangat Alia. Saat mereka bertiga berpelukan, cahaya senja pelan-pelan turun di balik awan, menciptakan kilau keemasan yang memantul di dedaunan basah. Angin membawa wangi melati, hujan menetes lembut di pelaminan, dan waktu seakan berhenti sejenak, memberi ruang penuh bagi cinta yang tumbuh dari kebaikan kecil yang dulu hampir tidak diperhatikan siapapun. Dari halte kecil yang sepi, dari 3 lembar uang yang basah, dari hati yang rapuh, dan tangan yang gemetar. Tuhan menulis kisah yang tidak pernah mereka bayangkan, sebuah kisah yang dimulai oleh keberanian seorang pria miskin dan disempurnakan oleh hati seorang wanita kuat yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Di bawah cahaya senja, di tengah wangi melati dan gerimis lembut, cinta mereka tidak hanya disatukan. Cinta mereka dilahirkan kembali. Dan hari itu, seluruh langit menjadi saksi bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Malam perlahan turun di kota Jakarta, membawa ketenangan yang jarang sekali hadir di tempat sebesar itu. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantul di genangan air sisa hujan sore tadi. Rumah besar milik Naila kini penuh hangat oleh suara para tamu yang mulai pamit, oleh tawa kecil Alia yang masih berlarian, dan oleh aroma melati basah yang memenuhi halaman. Namun, di sudut taman yang diterangi lampu-lampu kecil, Raka dan Naila berdiri berdua, jauh dari keramaian, seolah seluruh dunia memberi mereka ruang terakhir untuk menutup kisah yang panjang ini dengan lembut. Raka menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Hatinya masih bergetar, seperti tidak percaya bahwa perjalanan hidupnya, yang selama ini dipenuhi rasa lapar, kerja keras, dan kesendirian, telah membawanya sampai ke sini. Ke pelukan seorang wanita kuat yang kini menjadi istrinya. Ke dalam hidup kecil Alia yang kini memanggilnya ayah. "Dulu," Raka berkata pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam suara malam, "saya enggak pernah berani bermimpi seperti ini."
Naila tersenyum, senyum yang indah dan dewasa. Senyum yang hanya muncul ketika seseorang akhirnya menemukan kedamaian setelah melalui badai panjang. Takdir selalu punya caranya sendiri, Raka. Mengangkat orang yang pantas melalui jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Raka menelan ludah, masih terharu. Kalau hari itu saya tidak lewat halte kecil itu. Kalau hari itu aku tidak kehilangan dompet. Naila menyambung lembut. Kalau hujan tidak turun, lanjut Raka. Naila tersenyum hangat. Maka Tuhan akan membuat kita bertemu dengan cara lain. Keduanya tertawa kecil. Tawa yang menenangkan, yang terasa seperti jawaban bagi semua luka yang pernah mereka simpan sendiri-sendiri selama ini. Alia kemudian berlari dari jauh, membuka lengannya lebar-lebar. "Papa, Mama, peluk!" Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak merasa asing dengan panggilan itu. Ia jongkok, merentangkan tangan, dan Alia langsung memeluknya, menenggelamkan wajahnya ke dada Raka yang hangat. Naila ikut membungkuk, memeluk keduanya, dan membiarkan air matanya jatuh. Air mata bahagia yang tidak lagi ia sembunyikan. Di atas mereka, langit tampak bersih. Bulan muncul perlahan di balik awan, seolah memandang keluarga kecil itu dengan senyum lembut. Saat pelukan itu berlangsung, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Rumah, bukan bangunan besar, bukan kamar mewah, tetapi rumah dalam wujud dua jiwa yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia menatap Naila dalam-dalam. "Mulai hari ini, saya janji akan jaga kalian, apapun yang terjadi." Naila mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan aku janji, tidak akan membiarkan kamu merasa sendirian lagi." Malam semakin pekat, namun taman itu tetap hangat oleh cahaya lilin, aroma melati, dan cinta yang mengalir pelan, cinta yang lahir dari hujan, tumbuh dari kebaikan kecil, dan kini menjadi takdir yang menyatukan dua dunia. Ketika para tamu terakhir pergi dan rumah kembali tenang, Raka menatap halaman itu sekali lagi. Hujan tipis kembali turun, sangat halus, hampir seperti restu dari langit. Ia menggenggam tangan Naila erat-erat. "Sore hujan itu," katanya pelan. "Saya kira hanya hari sial untuk saya." Naila menatapnya lembut. "Tapi ternyata hari itu adalah awal hidup baru kita." Raka tersenyum, senyum damai yang selama ini ia cari. Dan di bawah hujan kecil yang sama seperti hari awal, mereka dipertemukan di antara aroma melati basah dan lampu-lampu kecil yang berkelip hangat. Kisah cinta mereka ditutup, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari perjalanan panjang yang lebih indah dari segala mimpi.